Selamat pagi. Perkenalkan, saya dengan Sulfiana Dale, biasa dipanggil Ibu Sulfi. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Saya mengajar matematika wajib kelas 11. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pelajaran matematika wajib semester 1 untuk kelas 11. Materi matematika wajib kelas 11 semester 1 itu terdiri dari 5 bab. Bab pertama adalah induksi matematika. Bab kedua program linear. Bab 3 matriks. Bab 4 transformasi geometri, dan bab kelima barisan dan deret. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi induksi matematika. Materi wajib kelas 11 semester 1. Daftar isi. Bab 1 induksi matematika, bab 2 program linear, bab 3 matriks, bab 4 transformasi geometri, dan bab 5 barisan dan deret. Kita akan membahas bab 1 induksi matematika. Terdiri atas A. Pengantar induksi matematika, B. Induksi matematika. Kita akan membahas yang A. Pengantar induksi matematika terlebih dahulu. Itu terdiri atas 1. Notasi sigma, 2. Sifat-sifat notasi sigma, 3. Nilai suatu notasi sigma, 4. Mengubah batas bawah atau batas atas. 1. Tentang notasi sigma. Notasi sigma lambangnya seperti ini. Ya, ini adalah lambang notasi sigma. Adalah cara singkat atau perlambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Rumusnya seperti ini. Sigma K sama dengan 1 sampai N, UK sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah UN. K sama dengan 1 ini disebut batas bawah, sementara N adalah batas atas. Dimulai dari U1 dari batas bawah, terus sampai ke batas UN, batas dengan N adalah batas atas. 2. Sifat-sifat notasi sigma. 1. Sigma K sama dengan 1 sampai NK itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai NI. Yang kedua, sigma K sama dengan M sampai NC sama dengan N dikurangi M ditambah 1 kali C, dengan C adalah konstanta. Yang ketiga, sigma K sama dengan 1 sampai NCK sama dengan C dikali sigma K sama dengan 1 sampai N kali K dengan C konstanta. Yang keempat, sigma K sama dengan M sampai NK itu sama dengan sigma K sama dengan M ditambah P sampai N ditambah P, K dikurang P sama dengan sigma K sama dengan M dikurang P sampai N dikurangi P kali K plus P dengan P bilangan bulat. Yang kelima, sigma K sama dengan 1 sampai M dikurang 1K ditambah sigma K sama dengan M sampai NK sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N K dengan M lebih kecil dari N. Di sini kita lihat sigma yang pertama ditambah dengan sigma kedua dengan rumus kedua sigmanya adalah sama-sama. Di sini dari batas atas sigma yang pertama dijumlahkan dengan sigma yang kedua, batas bawahnya ini berurut
sampai ke N, sehingga bisa dibuat K-nya dari sama dengan 1 sampai dengan N. Ya. Kemudian yang keenam, sigma K sama dengan S sampai SK itu sama dengan S. Yang ketiga, nilai suatu notasi sigma. Untuk menentukan nilai dari suatu notasi sigma, dapat menggunakan sifat-sifat notasi sigma atau menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret terlebih dahulu. Mengubah batas bawah atau batas atas, ini yang keempat. Untuk mengubah batas bawah atau batas atas suatu notasi sigma, dapat menggunakan sifat notasi sigma berikut. Yang tadi ya, yang sudah Ibu bahas di sifat-sifat notasi sigma ini pakai sifat yang keempat. Sigma K sama dengan M sampai MK itu sama dengan K sama dengan M ditambah P sampai M ditambah P, K dikurang P. Sama dengan sigma K sama dengan M dikurang P sampai N dikurang P, K ditambah P dengan P bilangan bulat. Perhatikan di sini, apabila batas bawah dengan batas atas ditambah dengan bilangan yang sama, maka pada rumusnya dia dikurang dengan bilangan yang sama, jadi dengan lawannya. Dan untuk bentuk yang ini, batas bawah dengan batas atas dikurang dengan bilangan yang sama, maka pada rumusnya ditambah dengan bilangan yang sama. Contoh soal 1 dan pembahasan 1. Nomor 1. Sigma I sama dengan 1 sampai 6 AI. Maka di sini kita lihat di dalam soal ini, I sama dengan 1 itu adalah batas pertama. Batas bawah, maaf. Batas bawah sama dengan 1, batas atas sama dengan 6. Maka sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 ditambah A6. Contoh soal yang kedua, sigma K sama dengan 1 sampai 5 K kuadrat. K sama dengan 1 adalah batas bawah, 5 adalah batas atas. Jadi K-nya diganti batas bawah terus sampai ke batas atas. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kalian bisa hitung ya berapa jumlahnya. Yang ketiga, sigma B sama dengan 4, 6 sampai 6, 3B ditambah 2. Jadi batas bawahnya B sama dengan 4, batas atasnya B sama dengan 6. 3B ditambah 2. Jadi pada rumus B-nya diganti dengan batas bawah terlebih dahulu. 3B ditambah 2, B-nya diganti dengan batas bawah menjadi 3 kali 4 ditambah 2. Ditambah 3 kali 5 ditambah 2, ditambah 3 kali 6 ditambah 2. Berhenti sampai di sini karena batas atasnya adalah 6. Kalian juga bisa hitung berapa jumlahnya. Bisa dimengerti ya? Contoh soal 2. Nyatakan dengan notasi sigma dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Yang kedua, ubahlah sigma K sama dengan 0 sampai 5, 4K tambah 3 menjadi bentuk sigma dengan batas bawah 7. 3. Hitunglah jumlah notasi sigma berikut ini. A. Sigma A sama dengan 5 sampai 16 A. B. Sigma K sama dengan 4 sampai 10 K plus 2. Kita bahas sama-sama ya. Pembahasan. Dicari bentuk umumnya dulu. Tadi penjumlahan deretnya adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Itu artinya A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 5, dan A4 sama dengan 7. Dari keempat bilangan yang diketahui ini, kita membuat deret yang cocok terlebih dahulu. Ternyata deret yang cocok dengan angka-angka ini adalah 2n min 1. Dimana kalau n-nya diganti 1, maka
2 kali 1 dikurangi 1, dapat hasilnya 1. Kalau N-nya diganti dengan 2, maka 2 kali 2 dikurangi 1, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kalau N-nya diganti dengan 3, maka 2 kali 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Cocok ya? Kalau N-nya diganti dengan 4, maka 2 kali 4 dikurangi 1, dapat hasilnya 7. Sehingga dengan cara seperti ini, kita bisa mengetahui nilai angka-angka berikutnya. Kalau A5 berarti 2 kali 5 dikurang 1. Sehingga bentuk umumnya adalah AN sama dengan 2N dikurang 1. Dengan batas bawah 1 dan batas atas 4. Maka notasi sigmanya adalah sigma A sama dengan 1 sampai 4, 2A dikurangi 1. Itu nomor 1. Nomor 2, sigma K sama dengan 0 sampai 5, 4K tambah 3. Ini perintahnya adalah mengubah batas bawah menjadi K sama dengan 7. Batas bawah pada awal soal adalah K sama dengan 0. Untuk mencapai 7 berarti 0 harus ditambah 7. Maka K sama dengan 7. Batas bawah ditambah 7. Kalau batas bawah ditambah 7, maka batas atas pun harus ditambah 7. Ya. Maka rumusnya K dikurangi 7. Jadi 4 K dikurang 7 ditambah 3. Seperti tadi sifat. Kalau di batas bawah dan batas atas ditambah bilangan, maka pada rumusnya dikurangi dengan bilangan tersebut. Kalau pada batas bawah dan batas atas dikurangi sebuah bilangan, maka pada rumusnya ditambah dengan bilangan yang sama. Lanjut. Jadi sama dengan sigma K sama dengan 7 sampai 12, 4K dikurang 25. 4K dikurang 25 kita dapat dari perkalian seperti ini. 4 kali K dikurangi 4 kali 7 ditambah 3. Didapat 4K dikurang 25. Nomor 3A kita disuruh menghitung berapakah sigma A sama dengan 5 sampai 16A. Kita ganti saja A-nya dengan batas bawah terus sampai A sampai batas atas. 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11 tambah 12 tambah 13 tambah 14 tambah 15 tambah 16 sama dengan 126. Yang B, sigma K sama dengan 4 sampai 10 K plus 2. Jadi di sini di dalam soal ini batas bawahnya 4, batas atasnya 10. Setiap K diganti 4 terus ditambah sampai ketemu batas atasnya sama dengan 10. Jadi K tambah 2, 4 tambah 2 ditambah, 5 tambah 2 ditambah, 6 tambah 2 ditambah, 7 tambah 2 ditambah, 8 tambah 2 ditambah, 9 tambah 2 ditambah, 10 tambah 2. Stop sampai di sini karena batas atas adalah 10. Kita hitung sama dengan 63. Mudah bukan? Contoh soal 3. Tentukan hasil notasi sigma berikut. A, sigma I sama dengan 1 sampai 5, I kuadrat dikurangi 3I tambah 2. Yang B, sigma I sama dengan 3 sampai 8, 1 per I tambah 1 kuadrat dikurangi 1 per I kuadrat. C, sigma I sama dengan 1 sampai 4, 8I tambah 5 ditambah sigma I sama dengan 3 sampai 6, 2I tambah 3. Kita lihat pembahasannya. A, sigma I sama dengan 1 sampai 5. Setiap I pada soal kita ganti dengan batas bawah terus sampai ketemu ke batas atas. Ya, begitu pengerjaan notasi sigma. Jadi 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 tambah 2 ditambah 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 tambah 2 ditambah 3 kuadrat dikurangi 3 kali 3 tambah 2 ditambah 4 kuadrat dikurangi 3 kali 4 tambah 2 ditambah
5 kuadrat, ini mohon maaf, dikurangi 3 kali 5 tambah 2, sama dengan 20. Ini ada kuadratnya ya. Kemudian yang B. Sigma I sama dengan 3 sampai 8. I 1 per I plus 1 kuadrat dikurangi 1 per I kuadrat. Kita masukkan I-nya, pertama kita ganti dengan 3, lalu ditambah terus sampai I-nya sama dengan 8. Pengerjaannya seperti ini. Kalian bisa lihat seperti ini, nanti disamakan penyebutnya. Kalau ada yang habis dikurangnya itu sama dengan 0, jadi hasilnya terakhir min 8 per 81. Yang C, sigma I sama dengan 1 sampai 4, 8I tambah 5 ditambah sigma I sama dengan 3 sampai 6, 2I tambah 3. Kita mengerjakan soal yang C ini tidak bisa menggunakan rumus 5 yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kenapa? Karena soalnya seperti ini tidak sama. Kalau rumus 3, rumus 5 yang tadi, rumus yang kelima yang tadi, di sini soalnya harus sama. Kalau di depan soalnya 8I tambah 5, maka di sini juga harus 8I tambah 5. Jadi nggak bisa memakai rumus yang kelima, sifat yang kelima. Ya. Maka dimasukkan satu-satu dari I sama dengan 4. I sama dengan 1 dimasukkan. I sama dengan 1 ditambah 8 kali I-nya sama dengan 2 tambah 5 ditambah 8 kali I sama dengan 3, ini tambah 5 ditambah 8 kali 4 ditambah 5. Selesai, baru kerjakan lagi yang ini. Jadi 2, ini batas bawahnya 3, jadi dimulainya dari 3. 2 kali 3 tambah 3 ditambah 2 kali 4 ditambah 3 ditambah 2 kali 5 ditambah 3 ditambah 2 kali 6 ditambah 3. Maka didapat hasilnya sama dengan 154. Mudah bukan? Contoh soal 4. Nyatakan operasi notasi sigma berikut dalam satu notasi sigma. Yang A, sigma A sama dengan 6 sampai 10 A kuadrat ditambah 1 ditambah sigma A sama dengan 2 sampai 6 4A tambah 3 dengan batas bawah 2. Yang B, sigma A sama dengan 6 sampai 15 2A kuadrat ditambah 5 dikurangi sigma A sama dengan 1 sampai 10 3A tambah 1 dengan batas atas 12. Kita lihat pembahasannya. Pembahasan 4. Sigma kalau kita akan mengubah batas bawah menjadi 2, di mana batas bawah awalnya adalah 6, maka untuk menjadi 2, 6 harus dikurangi dengan 4. Kalau batas bawah dikurangi 4, maka batas atas pun harus dikurangi dengan 4. Seperti di sini, A sama dengan 6 dikurangi 4, batas atasnya juga 10 dikurangi 4. Lalu pada soalnya, kalau pada batas bawah dan batas atas dikurang 4, maka pada soal A-nya itu harus dengan ditambah 4. Jadi tadi soalnya kan A tambah 4, A kuadrat ditambah 1, maka A ditambah 4 kuadrat ditambah 1. Ditambah sigma A sama dengan 2 sampai 6, 4A plus 3. Ini tidak usah dirubah lagi karena batas bawahnya sudah A sama dengan 2. Kita akan lanjutkan. Sigma A sama dengan 2 sampai 6 itu didapatnya dari sini dan ini batas bawah dan batas atas. A ditambah 4 kuadrat kita jabarkan menjadi A kuadrat ditambah, ini ada ditambahnya, A kuadrat ditambah 8A ditambah 16, harusnya 4 kuadrat 16 baru ditambah 1 yang ini. 16 ditambah 1 dapatnya 17. Seperti itu. Ditambah sigma A sama dengan 2 sampai 6, 4A tambah 3. Ini tidak dirubah apa-apa. Kemudian yang B itu A-nya dirubah, kita lihat soalnya lagi.
A-nya dirubah menjadi 3. Batas atasnya menjadi 12. Kalau batas atas menjadi 12, maka batas atas yang awal adalah 15. Supaya menjadi 12, itu harus dikurangi 3. Batas atas dikurangi 3, otomatis batas bawah juga harus dikurangi 3. Dan pada soalnya harus ditambah 3. Ya, menjadi seperti ini. Sigma A sama dengan 6 dikurang 3 sampai 15 dikurang 3. 2 kali A tambah 3 kuadrat ditambah 5. Dikurangi sigma yang berikut, batas atasnya 10. Supaya menjadi batas atas 12 sesuai dengan perintah soalnya, maka 10 harus ditambah dengan 2. Kalau batas atas ditambah 2, maka batas bawah juga harus ditambah 2. Soalnya 3A. 3A, A-nya harus dikurangi dengan 2. Kalau batas bawah dan batas atas ditambah 2, pada soalnya harus dikurangi 2. Ditambah 1. Bisa dimengerti ya? Lalu di sini kita lanjutkan pengerjaannya. Sigma A sama dengan 3 sampai 12, 2A kuadrat ditambah 6A ditambah 9 ditambah 5. A kuadrat ditambah 6A ditambah 9 adalah hasil penjabaran dari A plus 3 kuadrat. Lalu di sini sigma A sama dengan 3 sampai 12. 3A dikurang 6 adalah hasil penjabaran dari 3 kali A, kita dapat 3A. Kemudian 3 dikurangi 2, kita dapat min A ditambah 1. Sehingga didapat hasilnya sigma A sama dengan 3 sampai 12. 2 ini ada di luar kurung. Kita kalikan ke A kuadrat menjadi 2A kuadrat. 2 dikali 6A menjadi 12A. 2 dikali 9 dapatnya 18. 18 ditambah 5 dapat 23. Dikurang sigma A sama dengan 3 sampai 12. 3A dikurangi 5. Selanjutnya, terima kasih.